mendadak kaya habis duha jika mampu baca 1000 kali zikir ini secara rutin. Yuk kita simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, jangan kaget jika mendadak kaya habis duha jika mampu membaca zikir ini 1000 kali dengan ikhlas lillahi ta'ala dan sabar dilakukan secara terus-menerus. Sahabat yang dimuliakan Allah yang hari ini sedang berada dalam masalah, punya hutang tapi kesulitan untuk membayar hutang atau melunasinya, bahkan mau membayar cicilan saja juga kesulitan, semoga hari ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah ruah, sehingga cicilannya bisa terbayar, hutangnya bisa dilunasi, kemudian kehidupannya menjadi semakin baik, semua kebutuhan hidupnya juga tercukupi. Amin ya rabbal alamin. Silakan tuliskan amin di kolom komentar ya. Semoga semua doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda juga bisa menuliskan doa-doa terbaik untuk Anda sendiri atau keluarga Anda di kolom komentar, silakan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada amalan yang bisa kita amalkan setelah melaksanakan sholat duha, yaitu membaca zikir ini sebanyak 1000 kali. Nah, kita akan membahas video ini dengan lengkap dan komplit. Bahasan yang pertama adalah mengenai larangan 3 hal yang dilarang dilakukan di pagi hari. Kemudian yang kedua adalah keutamaan 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga adalah zikir penarik rezeki setelah sholat duha. Dan yang keempat adalah tips untuk mengamalkan amalan ini agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan langsung memulai dari pokok bahasan yang pertama. Oleh karena itu simak video ini dari awal sampai akhir, dan Anda juga bisa bantu share video ini kepada saudara Anda, teman-teman Anda yang butuh info ini. Semoga jadi amal jariah bagi Anda. Amin ya rabbal alamin. 3 larangan yang tidak boleh dilakukan di waktu pagi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Anda posisi sedang sulit, doa belum terkabul, masalahnya banyak, hidupnya susah ya, jangan lakukan 3 hal ini. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada orang lain, berarti seakan-akan dia mengeluhkan Rabb-nya. Barang siapa di pagi hari bersedih karena urusan duniawinya, berarti sungguh di pagi hari itu dia tidak puas dengan ketetapan Allah. Dan barang siapa menghormati seseorang karena kekayaannya,
Sungguh telah lenyaplah 2/3 agamanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini adalah hal yang perlu diperhatikan untuk tidak dilakukan di waktu pagi hari. Yang pertama adalah kita tidak boleh mengeluhkan hidup kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh membuka pagi hari ini dengan bersedih karena urusan duniawi. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menghormati seseorang karena kekayaannya. Nah, simak video ini. Kemudian sahabat Taman Surga, pokok bahasan yang kedua di sini adalah dahsyatnya rokaat sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah sahabat Taman Surga yang bisa diamalkan atau dilakukan setelah matahari tergelincir di waktu pagi sampai sebelum datangnya waktu duhur. Nah, 2 rakaat sholat duha ini lebih baik daripada tidak melaksanakan sholat duha. Karena 2 rakaat sholat duha ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, setiap pagi itu ada kewajiban dari setiap tulang persendian manusia untuk bersedekah. Dan semua itu bisa dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, sempatkanlah untuk sholat duha minimal 2 rakaat, kemudian kalau mau yang paling banyak adalah 12 rakaat. Kemudian sahabat Taman Surga, setelah melaksanakan sholat duha, bacalah doa dan juga dzikir, termasuk salah satunya adalah dzikir ini. Ini pada pokok bahasan ini kita akan membahas mengenai dzikir yang bisa dibaca sebanyak 1000 kali setelah selesai melaksanakan sholat duha. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah bait-bait syair ada salah satu pendapat dari Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, jika kau ingin berharta banyak, ucapanmu didengar oleh orang, dicintai oleh semua wanita, dan disayangi oleh semua laki-laki. Kekayaan datang kepadamu, membuat kamu bahagia, disegani, dihormati, lagi berharta banyak, terhindar dari bencana dan rencana jahat, baik dari musuh maupun teman-teman yang berpura-pura memihakmu. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali sepanjang malam atau siang dan malam hari. Sesungguhnya nasihatnya ini jauh lebih berharga daripada apapun yang berharga. Amalkan dengan tetap, jangan kau tinggalkan. Niscaya kau akan meraih kedudukan yang tinggi. Sahabat yang dimuliakan Allah, jika Anda mampu sahabat Taman Surga setelah melaksanakan sholat duha, bacalah dzikir Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali sehabis melaksanakan sholat duha. Pak Nafi, saya kalau 1000 kali belum bisa, belum kuat, waktunya nggak ada, waktunya sibuk, dan sebagainya. Kalau Anda memang niat, maka lakukanlah. Karena judulnya adalah jika Anda mampu. Nah, kalau Anda memang sedang membutuhkan pertolongan Allah, maka Anda harus meluangkan waktunya. Melaksanakan sholat duha, kemudian bacalah doa dan dzikir seperti biasanya, kemudian ditambah dengan membaca dzikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Setelah itu, nanti memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa hajat Anda dan juga mengenai apa kebutuhan Anda serta doa Anda. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai tips untuk mengamalkan amalan ini. Yang pertama sudah jelas, innamal a'malu binniyat.
Kita harus meniatkan amal kita hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan yang niatnya yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lakukan dengan ikhlas, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, dilakukan secara ikhlas terus-menerus ya. Kemudian tips yang ketiga adalah istiqomah dan sabar. Sabar itu artinya menjalani, mengikuti prosesnya dengan baik. Kemudian istiqomah itu adalah dilaksanakan dengan rutin, dengan kontinu, secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, coba praktekkan mulai sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan rezeki yang halal berkah kepada kita sekeluarga yang deras dan melimpah ruah dari segala arah. Semoga video ini bermanfaat. Bantu share kepada teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.